Aku disiram kuah sup dan diusir oleh ibu mertuaku di depan keluarga besar. Kau punya waktu 5 menit. Keluar pergi dari rumah ini. Menantu kurang ajar. Bentaknya. Mereka pikir aku miskin dan lemah. Mereka tidak tahu, malam ini aku datang bukan sebagai menantu yang lemah. Kutunjukkan semuanya sampai mereka teriak histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal di ruang makan rumah Ibu Tatik bersinar terang, namun sinarnya terasa dingin. Hawa di ruangan itu pun terasa berat dan menyesakan. Hilya, dalam balutan gamis sederhana dan hijabnya yang rapi, merasa seperti noda kotor di atas kanvas yang mahal. Ini adalah acara makan malam keluarga besar suaminya, sebuah ritual yang selalu Hilya takuti. Di seberang meja, Ibu Tatik, ibu mertuanya, duduk tegak seperti seorang ratu. Pakaiannya gemerlap, perhiasannya berkilau. Matanya yang tajam tidak pernah lepas mengawasi Hilya, mencari-cari kesalahan. Di sebelah Hilya, Wisnu, suaminya, tampak gelisah. Dia terus-menerus membetulkan letak sendok dan garpunya, menghindari tatapan mata Hilya. Hilya tahu suaminya itu terjepit. Di satu sisi ada Hilya, istrinya. Di sisi lain ada Ibu Tatik, ibunya yang dominan. Dan malam ini, Ibu Tatik sengaja membuat posisi Wisnu semakin sulit. Ibu Tatik telah mengundang Amel. Amel adalah mantan pacar Wisnu. Wanita itu duduk di sebelah Ibu Tatik, tertawa-tawa kecil sambil memamerkan gaun merah mahalnya yang berpotongan terbuka. Amel adalah antitesis Hilya. Dia tampil berani, rambutnya disanggul modern, dan dia bicara dengan kepercayaan diri yang dibuat-buat. Sejak Hilya dan Wisnu tiba, Ibu Tatik tidak berhenti memuji Amel. Amel, tante dengar kamu baru pulang dari Eropa, ya? Bisnis ayahmu yang di sana sukses besar? Ibu Tatik membuka percakapan saat pelayan mulai meletakkan hidangan pembuka. Amel tersenyum manis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Iya, tante. Biasa saja, kok. Cuma mengurus beberapa kontrak baru. Wisnu apa kabar? Amel sengaja melirik Wisnu, membuat pria itu salah tingkah. Wisnu hanya mengangguk kaku. Baik, Mel. Selamat ya atas kesuksesanmu. Ibu Tatik segera menimpali. Lihat, Wisnu. Amel ini memang wanita hebat. Cerdas, mandiri, tahu cara membawa diri di lingkungan kelas atas. Bukan begitu, Dimas? Dimas, adik Wisnu, yang duduk di ujung meja, menyeringai. Dimas adalah salinan Ibu Tatik dalam versi pria. Dia selalu memandang rendah Hilya. Tentu saja, Bu. Jelas beda kelasnya. Yang satu berlian, yang satu. Dimas tidak melanjutkan, tapi matanya menatap Hilya dengan hina. Hilya menunduk, meremas serbet di pangkuannya. Dia merasakan panas menjalar di pipinya. Dia hanya ingin makan malam ini cepat berakhir. Dia hanya ingin pulang ke rumah kecil mereka yang damai. Tapi Ibu Tatik belum selesai. Pelayan datang membawa sup. Aroma kaldu yang kaya menguar, tapi Hilya sudah kehilangan selera makannya. Hilya, panggil Ibu Tatik dengan suara yang dibuat ramah. Kamu di rumah saja, kan? Tidak bekerja? Hilya mengangkat wajahnya. Dia berusaha tersenyum. Saya mengurus bisnis online kecil-kecilan, Bu. Dari rumah. Ibu Tatik tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti ejekan. Oh, bisnis online? Jualan baju di internet. Begitu? Zaman sekarang semua orang bisa melakukan itu. Dia lalu beralih ke Amel. Amel ini beda. Dia mengelola perusahaan ayahnya. Pertambangan. Itu baru namanya bisnis. Ratusan karyawan bergantung padanya. Amel pura-pura merendah. Ah, tante bisa saja. Semua juga butuh proses. Mungkin bisnis Mbak Hilya suatu saat bisa besar. Nada suara Amel jelas menyeratkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Hilya menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menguatkan hatinya. Dia di sini demi Wisnu. Dia harus bertahan. Dia melirik suaminya, berharap mendapat sedikit dukungan. Tapi Wisnu pura-pura sibuk dengan supnya. Hatinya terasa sakit. Suaminya bahkan tidak berani menatapnya. Benar, Bu, Dimas kembali bersuara. Mengurus perusahaan itu tidak mudah. Harus pintar, harus berpendidikan tinggi, harus tahu cara bergaul. Tidak semua orang sanggup. Setiap kata adalah jarum yang menusuk Hilya. Mereka semua berkomplot.
Mereka sengaja mengundangnya ke sini untuk menghinanya, untuk membuatnya merasa kecil di depan Amel. Hilya tahu Ibu Tatik tidak pernah menyukainya. Ibu Tatik selalu bilang Hilya tidak selevel dengan keluarga mereka. Hilya berasal dari keluarga sederhana, dan itu adalah dosa yang tak terampuni di mata Ibu Tatik. Makan malam berlanjut dalam keheningan yang menyiksa bagi Hilya. Ibu Tatik dan Amel mendominasi percakapan, membicarakan liburan mewah mereka, koleksi tas mahal, dan lingkaran sosialita mereka. Hilya dan Wisnu hanya diam. Puncaknya adalah ketika hidangan utama disajikan. Ibu Tatik mengangkat gelasnya. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Amel, selamat datang kembali. Kami semua merindukanmu. Amel tersenyum penuh kemenangan. Ibu Tatik lalu menatap Wisnu lekat-lekat. Matanya tajam dan penuh penyesalan yang dibuat-buat. Wisnu, coba kamu lihat Amel. Suara Ibu Tatik memenuhi ruangan. Wanita sukses, cantik, dan berkelas. Kamu dulu hampir mendapatkan yang terbaik. Ibu Tatik berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, dia melirik Hilya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Tapi kamu malah memilih yang, yah, sudahlah. Hinaan itu menggantung di udara. Semua mata kini tertuju pada Hilya. Hilya bisa merasakan tatapan kasihan dari para pelayan. Dia merasa telanjang. Dia merasa sangat terhina. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena takut, tapi karena amarah yang mulai membara. Keheningan yang pecah setelah ucapan Ibu Tatik terasa lebih buruk daripada kebisingan. Wisnu membeku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Dimas menahan tawa. Amel menatap Hilya dengan senyum tipis penuh kemenangan. Dia menikmati setiap detik dari penderitaan Hilya. Hilya sendiri masih menunduk, tapi bahunya tidak lagi terkulai. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ibu Tatik, yang merasa menang, melanjutkan serangannya. Dia mengira kebisuan Hilya adalah tanda kekalahan. Dia salah besar. Hilya, Ibu Tatik berdecak lidah seolah Hilya adalah anak kecil yang bodoh. Kamu itu seharusnya sadar diri. Kamu itu sudah beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Seharusnya kamu berterima kasih pada Wisnu setiap hari. Ibu Tatik lalu menatap Amel. Coba kamu lihat Amel. Pakaiannya saja seharga puluhan juta. Itu menunjukkan kelasnya. Kamu. Ibu Tatik memandang Hilya dari atas ke bawah. Jilbab dan baju gamismu itu. Kusam. Seperti kain pel. Apa kamu tidak malu datang ke rumahku dengan pakaian seperti itu? Kamu membuatku malu di depan Amel. Hilya masih diam. Dia hanya menarik napas perlahan. Mengatur emosi. Amel tertawa kecil. Tante, sudahlah, jangan begitu. Kasihan, loh. Mungkin Mbak Hilya memang seleranya begitu. Kita harus maklum. Tidak semua orang mengerti tentang mode. Kata, maklum, itu diucapkan dengan nada merendahkan. Dimas, yang sedari tadi menunggu kesempatan, langsung menimpali. Benar, Bu. Buat apa juga pakai baju bagus-bagus kalau tertutup begitu? Tidak ada yang bisa dilihat. Beda dengan Amel. Jelas mana yang berkualitas. Hinaan fisik itu sudah keterlaluan. Hilya akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa takut atau sedih. Matanya dingin dan tenang. Ibu Tatik terkejut sesaat melihat perubahan di mata menantunya, tapi egonya terlalu besar. Kenapa? Kamu mau marah? Kamu tidak terima? Memang benar, kan? Lihat saja cara makanmu. Berantakan. Dari keluarga mana kamu sebenarnya? Ibu Tatik lalu beralih ke hidangan penutup yang baru saja disajikan. Pasti kamu juga tidak bisa masak, kan? Bisanya cuma menghabiskan uang suamimu. Wisnu pasti menderita di rumah. Makannya tidak terurus. Lihat, dia bahkan kurusan sejak menikah denganmu. Ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Hilya tahu Wisnu menyukai masakannya. Hilya tahu dia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi di mata Ibu Tatik, dia tidak pernah benar. Hilya merasa cukup. Dia tidak bisa lagi menahan ini. Dia bukan di sini untuk dihina. Dia menoleh ke suaminya. Dia butuh suaminya membelanya. Sekali ini saja, Mas Wisnu, bisik Hilya pelan, suaranya sedikit bergetar. Wisnu tersentak. Dia berada di posisi yang paling sulit. Di satu sisi, dia melihat amarah di mata ibunya. Di sisi lain, dia melihat luka di mata istrinya. Dia tertekan. Semua orang menunggunya bicara. Bu. Wisnu akhirnya bersuara, tapi suaranya lemah. Sudahlah, Bu. Kita sedang makan. Hanya itu.
Bukan pembelaan. Bukan teguran keras untuk ibunya. Hanya sebuah permintaan lemah agar pertengkaran ini berhenti. Jawaban itu adalah kesalahan fatal. Bagi Hilya, jawaban itu adalah tanda bahwa suaminya telah menyerah. Bagi Ibu Tatik, jawaban itu adalah tanda pemberontakan. Lemah. Ibu Tatik menggebrak meja. Piring dan gelas berdentang keras. Semua orang terlonjak kaget. Wajah Ibu Tatik merah padam karena marah. Kamu lemah, Wisnu. Sama seperti istrimu, teriak Ibu Tatik, menunjuk wajah putranya. Beraninya kamu membela dia di depanku? Setelah semua yang aku berikan padamu, kamu lebih memilih perempuan miskin ini daripada ibumu sendiri. Bu, bukan begitu. Wisnu mencoba membantah. Diam, potong Ibu Tatik. Aku yang bicara. Kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membawa bencana ke keluarga ini. Kamu membawa perempuan tidak tahu diuntung ini ke rumahku. Ibu Tatik kini berdiri. Matanya melotot ke arah Hilya. Amarahnya sudah tidak terkendali. Dia merasa Wisnu telah direbut darinya oleh perempuan yang dia anggap rendah ini. Seharusnya dulu kamu nikahi Amel, jerit Ibu Tatia. Dia yang pantas. Dia yang sederajat. Kalau kamu menikah dengan Amel, hidup kita pasti terhormat. Perusahaan ayahmu tidak akan kesulitan. Bukan malu seperti ini. Ibu Tatik menatap Hilya dengan kebencian murni. Lihat dia. Dia tidak pantas duduk di meja ini. Dia tidak pantas menyandang nama keluarga kita. Dia hanya benalu. Hilya menunduk. Genggaman tangannya di bawah meja semakin erat. Kukunya memutih. Dia sudah mencapai batas kesabarannya. Dia sudah memberi terlalu banyak toleransi. Dia sudah terlalu lama diam. Malam ini, semua akan berakhir. Hilya mengangkat wajahnya. Mata yang tadinya penuh luka kini terlihat kosong. Namun di baliknya ada api yang baru saja menyala. Dia tidak lagi peduli dengan Amel. Dia tidak lagi peduli dengan Dimas. Dia hanya menatap lurus ke arah ibu mertuanya, Ibu Tatik. Keheningan di meja itu begitu pekat, seolah semua orang menahan napas. Cukup, Bu, ucap Hilya. Suaranya tidak keras, tidak juga bergetar. Suara itu tenang, datar, dan dingin. Begitu dinginnya hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Itu bukan suara Hilya yang mereka kenal. Itu bukan suara menantu penurut yang selalu menunduk. Ibu Tatik tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Hilya akan bersuara. Apa katamu? Desisnya. Saya bilang, cukup, ulang Hilya. Dia perlahan meletakkan sendok dan garpunya di atas piring. Ibu boleh menghina saya. Ibu boleh merendahkan keluarga saya. Saya sudah diam selama 2 tahun. Tapi malam ini, ibu sudah keterlaluan. Hilya, jaga bicaramu, bentak Wisnu, panik. Dia mencoba meraih tangan istrinya, tapi Hilya menarik tangannya lebih dulu. Diam, Mas, kata Hilya, masih tanpa menatap suaminya. Selama ini aku diam demi kamu. Tapi kamu tidak pernah membelaku. Sekalipun tidak. Wajah Ibu Tatik memerah, dari merah pada menjadi ungu karena amarah. Dia tidak pernah dibantah seumur hidupnya. Apalagi oleh menantu perempuan yang dia anggap sampah. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Di rumahku, anak miskin tidak tahu diuntung. Saya memang miskin saat menikah dengan Mas Wisnu, Bu, Hilya mengakuinya dengan tenang. Saya tidak punya apa-apa selain harga diri. Dan malam ini, ibu mencoba mengambil satu-satunya yang saya punya itu. Ibu memanggil saya benalu. Hilya akhirnya menatap mata Ibu Tatik. Tapi ibu tahu? Benalu yang sebenarnya adalah orang yang hidup dalam kemewahan tapi tidak sadar kalau dia sedang tenggelam dalam utang. Ucapan itu adalah tamparan keras. Ibu Tatik terbelalak. Dia tidak mengerti bagaimana Hilya bisa tahu. Amel dan Dimas saling berpandangan, bingung. Kurang ajar. Kemarahan Ibu Tatik akhirnya meledak. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia melihat mangkuk sup di depannya yang masih sedikit hangat. Dengan gerakan cepat, dia menyambar mangkuk itu dan melemparkan seluruh isinya tepat ke wajah Hilya. Ah. Jeritan kaget bukan datang dari Hilya. Jeritan itu datang dari pelayan dan beberapa anggota keluarga lain yang ketakutan. Wisnu terlonjak berdiri. Ibu. Hilya hanya memejamkan mata saat kuah sup kental itu menghantam wajahnya. Hijabnya yang berwarna krem seketika basah kuyup dan ternoda. Kuah itu menetes ke gamisnya. Rasa perih dan panas menjalar di pipinya, tapi tidak seperih rasa sakit di hatinya selama ini. Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar suara kuah sup yang menetes dari dagu Hilya ke atas meja.
Ibu Tatik berdiri dengan napas terengah-engah, tangannya gemetar karena amarahnya sendiri. Dia puas melihat Hilya dalam keadaan hina. "Pergi," teriaknya. "Beraninya kau melawan aku. Kau pikir kau siapa? Kau punya waktu 5 menit. Keluar dari rumah ini, menantu kurang ajar." Hening. Hilya tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu, dengan sangat perlahan, dia membuka matanya. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya ada kekosongan yang menakutkan. Perlahan, dia berdiri. Semua mata tertuju padanya. Dia mengabaikan rasa perih di wajahnya. Dengan tenang, dia mengambil serbet bersih di meja dan mulai mengusap wajahnya dari tumpahan sup. Gerakannya begitu metodis, begitu tenang. Wisnu mendekat. "Hilya, kamu tidak apa-apa? Biar aku." "Jangan sentuh aku," potong Hilya dengan suara pelan. Wisnu membeku. Setelah wajahnya cukup bersih, Hilya menunduk. Dia meraih tas tangannya yang tergeletak di kursi. Dia membukanya. Semua orang mengira dia akan mengambil dompet atau ponsel untuk memesan taksi. Tapi Hilya mengeluarkan sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Kertas-kertas itu tebal, seperti dokumen penting. Masih dalam keheningan, Hilya melangkah mendekati kepala meja, tempat Ibu Tatik masih berdiri dengan angkuh. Dia meletakkan kertas-kertas itu di atas meja, tepat di depan ibu mertuanya. Bunyi kertas yang diletakkan di atas kayu meja terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi itu. Hilya lalu menatap jam dinding besar di ruangan itu. Dia kemudian tersenyum. Senyum tipis yang sangat mengerikan. "Baik, Bu," katanya dengan suara yang jelas terdengar oleh semua orang. "Ini sudah 5 menit. Dan 5 menit yang lalu, Anda sudah kehilangan semua yang menjadi milik Anda." Wajah Ibu Tatik pucat pasi. Histerianya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kebingungan dan rasa takut yang samar. "Apa maksudmu? Kertas apa itu?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Dia mencoba terdengar marah, tapi gagal. Hilya tidak menjawab. Dia hanya menunjuk kertas paling atas dengan telunjuknya. "Silakan dibaca, Bu." Dimas, yang merasa ada yang tidak beres, segera bergerak maju. "Apa ini? Jangan main-main di rumah kami." Dia mencoba merebut kertas itu. "Aku tidak akan melakukannya kalau aku jadi kamu, Dimas," kata Hilya, tatapannya beralih ke adik iparnya. "Kecuali kamu ingin menambah masalahmu." Ada nada ancaman dalam suara Hilya yang membuat Dimas menghentikan gerakannya. Ibu Tatik, dengan tangan gemetar, meraih kertas itu. Matanya menyipit, mencoba membaca tulisan di sana. Semakin lama dia membaca, semakin pucat wajahnya. Tangannya mulai gemetar hebat. "Tidak, tidak mungkin," bisik Ibu Tatik. "Apa itu, Bu?" tanya Wisnu cemas. Hilya yang menjawab. "Itu adalah akta jual beli dan sertifikat kepemilikan rumah ini. Rumah yang sedang kita tempati. Dan nama yang tertera di sana." Hilya menekan jarinya di atas kertas itu. "Adalah nama saya, Hilya." Seisi ruangan gempar. Amel tersedak minumannya. Dimas terbelalak. Dan Wisnu menatap Hilya seolah baru pertama kali melihat istrinya. "Mustahil," jerit Ibu Tatik. "Kau pasti memalsukannya. Penipu. Kau menipu aku." "Saya tidak menipu," balas Hilya dengan tenang. "Saya hanya melakukan bisnis. Ibu ingat 3 bulan yang lalu? Saat ibu datang menangis-nangis ke rumah saya, memohon pinjaman uang dalam jumlah besar?" Hilya sengaja mengatakannya dengan keras agar semua orang dengar. Ibu Tatik tampak malu. "Ibu bilang ibu butuh uang itu untuk investasi," mendesak. "Ibu bilang ibu malu kalau harus pinjam ke bank. Saya bilang saya tidak punya uang sebanyak itu. Bisnis online saya yang ibu hina-hina tadi, memang tidak sekecil yang ibu kira." Hilya melanjutkan. "Tapi karena ibu mertua saya berusaha membantu. Saya cairkan semua aset saya. Tapi saya bukan orang bodoh, Bu. Saya minta jaminan. Dan ibu, dengan sangat percaya diri, menawarkan rumah ini sebagai jaminan. Ibu menandatangani perjanjian pinjaman di atas materai, lengkap dengan klausa bahwa jika ibu gagal bayar dalam 90 hari, aset jaminan ini jatuh ke tangan saya." Ibu Tatik lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Dia jatuh terduduk di kursinya. "Dan hari ini," lanjut Hilya sambil melirik kalender di ponselnya, "adalah hari ke-90. Hari ini adalah batas waktu pelunasannya. Saya sudah menunggu transfer dari ibu sejak pagi. Tapi tidak ada." Kau menjebakku," desis Ibu Tatik. "Saya menjebak ibu?"
Hilya tertawa sinis. Ibu yang datang pada saya. Ibu yang menandatangani suratnya. Ibu pikir saya bodoh, kan? Ibu pikir saya, menantu miskin dari desa ini, tidak akan berani mengambil rumah ibu? Ibu pikir saya akan diam saja saat ibu tidak membayarnya? Ibu salah besar. Dimas tiba-tiba berteriak. Itu tidak sah. Ibu pasti ditipu. Ibu tidak mungkin sebodoh itu. Oh, ibumu tidak bodoh, Dimas, kata Hilya, kini gilirannya menatap Dimas dengan tajam. Dia hanya putus asa. Dan kamu tahu kenapa dia putus asa? Hilya berhenti sejenak, membiarkan Dimas merasakan ketakutan. Karena investasi yang ibu maksud. Hilya kembali menatap Ibu Tatik. Sebenarnya adalah uang untuk menutupi hutang judi Dimas, kan? Bom kedua meledak. Dimas langsung pucat seperti mayat. Ibu Tatik ternganga, rahasia terbesarnya terbongkar di depan seluruh keluarga. Wisnu menatap adiknya dengan ngeri. Dimas? Benar kata Hilya? Dimas tidak bisa menjawab. Dia hanya mundur selangkah, terpojok. Hilya tersenyum tipis. Dia melihat ke arah kertas-kertas yang masih ada di meja. Itu baru kertas pertama, Bu. Masih ada lagi. Ibu Tatik masih terdiam di kursinya. Wajahnya yang biasa dipoles angkuh kini pucat seperti kertas. Nafasnya terengah, satu tangannya memegangi dadanya. Guncangan dari terungkapnya rahasia Dimas, ditambah dengan kehilangan rumah yang menjadi simbol statusnya, hampir membuatnya pingsan. Dimas sendiri sudah terduduk di lantai, bersandar di kaki kursi, menatap kosong ke depan. Dia sudah hancur. Seluruh keluarga besar yang hadir hanya bisa membisu, terpaku pada drama yang terjadi di depan mata mereka. Mereka datang untuk makan malam, mereka malah disuguhkan sebuah pembantaian sosial. Hilya berdiri dengan tenang di tengah kekacauan itu. Wajah dan hijabnya masih ternoda sisa kuah sup. Noda itu, alih-alih membuatnya terlihat hina, kini malah tampak seperti ket perang seorang pejuang. Dia membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat, membiarkan Ibu Tatik dan Dimas merasakan kehancuran mereka sepenuhnya. Itu baru soal rumah, Bu, kata Hilya, suaranya kembali membelah keheningan. Itu baru jaminan atas hutang pribadi putra kesayangan ibu. Perkataan Hilya itu menarik perhatian semua orang kembali padanya. Bahkan Ibu Tatik, yang setengah pingsan, mengangkat kepalanya dengan tatapan ngeri. Baru? Apalagi? Hilya menatap kertas kedua di atas meja. Kertas itu lebih tebal, sebuah bundel dokumen yang dijilid rapi. Rumah ini, lanjut Hilya, memang besar, mewah. Tapi ibu dan saya sama-sama tahu, ini bukan sumber kekayaan ibu. Ini hanya simbol. Yang menjadi sumber kekayaan keluarga ini adalah perusahaan. Saat Hilya menyebut kata perusahaan, Amel, yang sedari tadi hanya dia mengamati dengan senyum sinis, tiba-tiba menegakkan duduknya. Senyumnya sedikit memudar. Matanya yang tadi meremehkan kini menajam, penuh perhitungan. Dia merasa ada sesuatu yang keluar dari skenarionya. Hilya memperhatikan perubahan sikap Amel itu dan tersenyum dalam hati. Akhirnya, sang dalang utama menunjukkan ketertarikannya. Perusahaan peninggalan almarhum ayah, kata Hilya, kini gilirannya menatap Wisnu, yang berdiri kaku di samping kursi ibunya. Kebanggaan keluarga. Yang ibu gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah ibu. Yang Dimas gunakan sebagai bank pribadinya. Tutup mulutmu, desis Dimas dari lantai. Kau tidak tahu apa-apa soal perusahaan. Oh, aku tahu, balas Hilya ringan. Aku tahu lebih banyak dari yang kalian semua duga. Aku tahu perusahaan itu sedang diambang kehancuran. Ibu Tatik tertawa. Tawa yang kering dan histeris. Bohong. Kau mengada-ada. Perusahaan baik-baik saja. Wisnu yang mengurusnya. Apakah Wisnu yang mengurusnya? Hilya bertanya retoris. Atau Wisnu hanya sibuk menutupi jejak kalian berdua? Aku tahu perusahaan itu punya hutang yang menumpuk di Ban Merpati, Ban Elang, dan Ban Garuda. Aku tahu 3 supplier terbesarnya sudah mengancam akan menuntut pilot karena tagihan yang tidak dibayar selama 6 bulan. Aku tahu bahwa minggu depan, hari Selasa tepatnya, Ban Merpati akan mengirimkan surat sita jaminan atas pabrik utama. Setiap kata yang diucapkan Hilya adalah fakta. Fakta yang hanya diketahui oleh lingkaran terdalam keluarga.
Wajah Ibu Tatik berubah dari pucat menjadi kelabu. Wisnu memejamkan matanya, seolah menahan sakit. Bagaimana kau tahu semua itu? Bisik Ibu Tatik. Karena, kata Hilya, dia kini mengambil bundel dokumen kedua itu dan meletakkannya dengan keras di atas piring Ibu Tatik, menggeser sisa-sisa makanan mahal di sana. Ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan keluarga kini berada di bawah kendali saya. Jika bom pertama adalah granat, ini adalah bom nuklir. Tidak, teriak Ibu Tatik. Tidak mungkin. Kau bohong. Saya tidak berbohong, Bu, kata Hilya. Silakan dibaca. Atau perlu saya bacakan? Hilya mengambil lembar paling atas. Dokumen pengalihan piutang. Tertanggal 3 minggu yang lalu. Ditandatangani oleh ketiga bank yang saya sebutkan tadi. Bank-bank itu sudah lelah menagih pada Ibu. Mereka sudah mau rugi. Jadi, mereka sangat senang ketika ada investor yang mau membeli semua surat utang perusahaan ini lunas. Hilya tersenyum tipis. Saya yang membelinya, Bu. Saya membeli setiap lembar surat utang perusahaan Ibu. Saya melunasi tagihan semua supplier yang tertunda. Amel tersentak. Dia tidak bisa menahan diri. Bagaimana bisa? Ayahku, maksudku, bank tidak akan menjual utang itu begitu saja. Oh, mereka akan menjualnya, kata Hilya. Kini gilirannya menatap Amel dengan tajam. Jika ada yang berani membayar penuh di muka. Dan kebetulan, saya punya dana untuk itu. Dari mana? Ejek Dimas, mencoba mencari celah. Dari jualan baju online MU yang menyedihkan itu. Hilya tertawa kecil. Ah, bisnis online saya. Yang Ibu Tatik sebut seperti kain pel. Yang Amel bilang, harus dimaklumi. Kalian pikir saya ini apa? Bodoh? Hilya menatap sekeliling meja. Kalian semua melihat saya sebagai perempuan desa berhijab yang beruntung dinikahi Wisnu. Kalian salah. Saya adalah seorang investor. Bisnis online, yang saya jalankan hanyalah kedok untuk perusahaan induk investasi yang saya bangun sejak saya lulus kuliah. Saya berinvestasi di saham, di startup teknologi, di properti. Saya sengaja tampil sederhana karena saya tidak suka pamer seperti kalian. Saya lebih suka mengumpulkan aset. Jadi, saat Ibu Tatik datang menangis-nangis meminjam uang untuk rumah ini, Hilya melanjutkan, saya sudah tahu kemana uang itu akan pergi. Dan saat saya tahu rumah ini tidak akan cukup, saya mulai melihat lebih dalam. Saya melihat perusahaan yang kalian obok-obok itu. Hilya kini kembali fokus pada Ibu Tatik. Jadi, Bu, selama 3 minggu terakhir ini, Ibu dan Dimas tidak lagi berutang pada bank. Kalian semua berutang pada saya. Dia menepuk bundel dokumen itu. Saya adalah kreditur tunggal. Pemilik utang terbesar. Dan sesuai hukum, sebagai jaminan atas utang yang tidak bisa kalian bayar itu, adalah seluruh aset perusahaan. Pabriknya, kantornya, mesin-mesinnya, semuanya. Hilya membungkuk sedikit ke arah Ibu Tatik. Saya adalah pemilik baru perusahaan ini, Bu. Dan saya di sini untuk mengambil alih. Kekacauan yang terjadi selanjutnya bisa diprediksi. Ibu Tatik menjerit, tapi kali ini jeritannya lemah, seperti rintihan putus asa. Dimas ternganga, otaknya yang dipenuhi kabut judi tidak bisa memproses informasi ini. Amel adalah yang paling cepat bereaksi. Dia tidak histeris. Dia marah. Wajahnya memerah. Ini tidak mungkin. Rencanaku. Rencana ayahku. Dia bergumam pelan, tapi Hilya mendengarnya. Rencanamu gagal, Amel, kata Hilya. Aku tahu rencanamu. Kamu sengaja menyuruh Dimas membocorkan data klien, kan? Agar perusahaan ayahmu bisa mencuri semua tender. Kamu sengaja membuat perusahaan ini berdarah-darah. Kamu menunggu sampai harganya hancur, sampai nilainya nol, lalu ayahmu akan masuk sebagai penyelamat dan membelinya dengan harga rongsokan. Mata Amel terbelalak. Hilya tahu segalanya. Sayang sekali, Amel, Hilya tersenyum dingin. Aku membelinya lebih dulu. Bukan dengan harga rongsokan. Aku membelinya dengan harga penuh. Aku menyelamatkan perusahaan ini dari tanganmu dan dari tangan mereka. Hilya menunjuk Ibu Tatik dan Dimas. Keheningan total melanda ruangan.
Para pelayan sudah mundur ketakutan. Anggota keluarga besar lainnya hanya bisa saling pandang. Mereka mengira Hilya adalah seekor domba. Ternyata dia adalah serigala berbulu domba. Tidak, dia adalah naga yang selama ini tertidur. Wisnu, yang sedari tadi dia membatu, akhirnya bergerak. Dia menatap tumpukan dokumen itu, lalu menatap istrinya. Wajahnya penuh dengan kekaguman, ketakutan, dan kebingungan yang luar biasa. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Hilya?" bisik Wisnu. Suaranya serak. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Tentang utang ban? Tentang rencana Amel? Tentang segalanya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ibu Tatik, Amel, dan Dimas, semua menatap Hilya. Mereka juga ingin tahu. Bagaimana bisa menantu bodoh yang mereka hina-hina ini tahu setiap detail rahasia tergelap mereka? Hilya menatap suaminya. Tatapannya melembut, tapi hanya sesaat. Ada sedikit kekecewaan di sana. Dia menarik napas panjang. Inilah saatnya. Inilah paku terakhir di peti mati mereka. Dia tidak menjawab pertanyaan Wisnu. Dia hanya menatap lurus ke mata suaminya. "Aku tahu," kata Hilya pelan, namun suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Karena kamu yang memberitahuku, Mas." Keheningan yang mengikuti pernyataan Hilya jauh lebih mencekam daripada keheningan sebelumnya. Jika tadi ruangan itu sunyi karena syok, kini ruangan itu sunyi karena ketidakpercayaan yang absolut. Bom ketiga, dan yang paling merusak, baru saja dijatuhkan. Semua mata, tanpa kecuali, kini beralih dari Hilya ke Wisnu. Wisnu berdiri terpaku di tempatnya, di antara kursi ibunya dan meja makan. Wajahnya pucat, seperti semua darah telah tersedot dari tubuhnya. Dia tidak menyangka Hilya akan membukanya. Tidak di sini, tidak di depan ibunya, tidak di depan Amel. Ibu Tatik, yang tadinya sudah terkulai lemas, tiba-tiba seperti mendapat suntikan kekuatan. Dia menoleh perlahan, gerakan lehernya kaku seperti mesin yang berkarat. Matanya yang merah dan bengkak menatap tajam ke putra sulungnya. "Wisnu?" Suara Ibu Tati keluar seperti bisikan serak. Hanya satu kata, tapi mengandung sejuta pertanyaan. Ada kebingungan, ada penyangkalan, dan ada ketakutan yang luar biasa di sana. Dia berharap dia salah dengar. Dia berharap Hilya berbohong. Wisnu tidak bisa bergerak. Lidahnya keluh. Dia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa ini semua bohong, bahwa Hilya menjebaknya. Tapi dia tidak bisa. Karena itu adalah kebenaran. Dia menatap mata Hilya, mencari bantuan, tapi mata istrinya kini dingin. Ini adalah bagian dari rencana. Ini adalah bagian dari hukumannya. "Wisnu, katakan pada ibumu perempuan ini bohong." Tuntut Ibu Tatik, suaranya mulai naik. "Katakan padaku dia mengada-ada." Wisnu menelan ludah. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. "Pengkhianat." Jeritan Ibu Tatik memekakkan telinga. Itu bukan lagi jeritan kemarahan seperti saat dia melempar sup. Itu adalah jeritan kesakitan murni. Jeritan seorang ibu yang merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dia bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Dia menghampiri Wisnu dan memukul dada putranya itu berulang kali dengan tangannya yang terkepal. "Pengkhianat, anak durhaka. Kau bekerja sama dengan perempuan ular ini?" Bu, dengar dulu." Wisnu mencoba menahan tangan ibunya, tapi tenaganya terlalu lemah dibandingkan amukan ibunya. "Apa yang mau aku dengar?" raung Ibu Tatik. Air matanya mengalir deras, merusak riasan mahalnya. "Kau mengkhianati ibumu sendiri? Kau bersekongkol dengan istrimu untuk menghancurkan keluargamu? Untuk mengambil warisan ayahmu? Demi dia?" Ibu Tatik menunjuk Hilya dengan jari gemetar. "Demi perempuan miskin tidak tahu diri ini." "Dia istriku, Bu," balas Wisnu, suaranya akhirnya keluar, lebih keras dari yang dia duga. "Dan aku ibumu," jerit Ibu Tatik. "Aku yang melahirkanmu. Aku yang membesarkanmu. Dan ini balasanmu? Kau berikan perusahaan ayahmu padanya? Kau biarkan dia mengambil rumah kita? Aku menyelamatkannya." Teriakan Wisnu menghentikan pukulan ibunya. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Wisnu menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah dilihat Ibu Tatik seumur hidupnya. Tatapan yang penuh dengan kemarahan, kekecewaan, dan penderitaan yang terpendam selama bertahun-tahun. "Aku bukan menghancurkannya, Bu," kata Wisnu, suaranya kini bergetar menahan emosi. "Aku menyelamatkannya. Dari ibu. Dan dari Dimas."
Dia menoleh ke adiknya yang masih terduduk di lantai. Kamu, bentak Wisnu. Kamu pikir aku tidak tahu? Selama 5 tahun ini, sejak ayah meninggal, apa yang kamu lakukan? Kamu merampok perusahaan. Kamu memalsukan laporan. Kamu mengambil uang untuk judi. Hutangmu miliaran, Dimas. Miliaran. Kamu pikir aku bodoh? Dimas hanya bisa menunduk ketakutan. Lalu, Wisnu kembali menatap ibunya. Kemarahannya sedikit mereda, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Dan ibu tahu apa yang Dimas lakukan. Ibu tahu, tapi ibu menutup mata. Ibu lebih memilih menguras sisa uang perusahaan untuk arisan ibu, untuk perhiasan ibu, untuk liburan keliling dunia ibu, daripada menghentikan Dimas. Ibu ikut menghancurkannya. Wisnu, jaga bicaramu, desis Ibu Tatik, tapi suaranya tidak lagi sekuat tadi. Kenapa, Bu? Ibu tidak suka mendengar kebenaran? Wisnu tertawa pahit. Aku sudah mencoba. Tuhan tahu aku sudah mencoba. Berkali-kali aku memohon pada ibu untuk berhenti boros. Berkali-kali aku memperingatkan Dimas. Tapi apa jawaban ibu? Ibu bilang aku pelit. Ibu bilang aku anak yang tidak tahu berterima kasih. Ibu membanding-bandingkan aku dengan Amel. Wisnu menunjuk Amel, yang kini hanya dia menonton, wajahnya tegang. Kalian semua pikir aku lemah. Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku tidak tahu apa-apa. Wisnu menarik napas panjang. Dia berjalan menjauh dari ibunya, menuju Hilya. Dia berdiri di samping istrinya, tapi tidak menatapnya. Dia menatap ke seluruh ruangan. Aku memang lemah. Akunya. Aku lemah karena aku tidak bisa melawan ibuku sendiri. Aku lemah karena aku tidak bisa menghentikan adikku. Aku melihat warisan ayah hancur di depan mataku, hari demi hari. Aku tidak bisa tidur. Aku hampir gila. Dia berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatannya. Aku tidak bisa mempercayai siapapun di keluarga ini. Jadi, aku pergi ke satu-satunya orang yang aku tahu tidak akan berkhianat. Satu-satunya orang yang aku tahu, cukup pintar dan cukup kuat untuk menghentikan kegilaan ini. Dia akhirnya menoleh dan menatap Hilya. Tatapannya penuh dengan rasa bersalah, tapi juga kekaguman yang tulus. Aku pergi ke istriku, kata Wisnu. Aku berikan semua datanya pada Hilya. Laporan keuangan asli yang aku sembunyikan dari kalian. Salinan tagihan utang. Bukti transfer Dimas. Aku berikan semuanya. Wisnu menatap ibunya. Aku tahu aku tidak akan bisa menghentikan kalian. Aku terlalu pengecut untuk melawan ibu. Jadi, aku biarkan Hilya yang melakukannya. Aku tahu, hanya dia yang bisa. Pengakuan itu adalah sebuah pengakuan cinta yang paling aneh, sekaligus pengkhianatan yang paling menyakitkan. Bagi Hilya, itu adalah konfirmasi bahwa suaminya, di balik kelemahannya, masih memiliki cinta untuk warisan ayahnya. Tapi bagi Ibu Tatik, itu adalah vonis mati. Putranya, putra kebanggaannya, telah memilih perempuan itu, telah bersekutu dengannya, telah merencanakan kehancuran ibunya sendiri. Amel, di sisi lain, kini mengerti. Ini bukan hanya Hilya. Ini adalah konspirasi suami istri. Dia telah diremehkan oleh mereka berdua. Jadi begitu, bisik Ibu Tatik. Wajahnya kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi tangisan. Hanya kehampaan. Dia menatap Wisnu seolah melihat orang asing. Kau lebih memilih dia daripada ibumu. Aku memilih apa yang benar, Bu, kata Wisnu pelan. Aku memilih untuk menyelamatkan peninggalan ayah. Sesuatu yang ibu dan Dimas hampir hancurkan selamanya. Dan apa bagianmu, Hilya? Desis Amel, akhirnya bersuara. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Kamu mengambil semuanya. Rumah, perusahaan. Kamu menghancurkan mereka. Apa kamu akan menghancurkan Wisnu juga? Hilya menatap Amel. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Oh, Amel. Kamu masih belum mengerti juga. Hilya berjalan ke meja dan mengambil map terakhir. Map ketiga yang berwarna merah. Map yang sedari tadi dia abaikan. Pengkhianatan Wisnu itu untuk menyelamatkan perusahaan, kata Hilya. Itu menyakitkan bagi Ibu Tatik, tapi itu bisa dimengerti. Tapi, ada pengkhianatan lain di ruangan ini. Hilya melemparkan map merah itu ke depan Amel dan Dimas. Pengkhianatan yang jauh lebih kotor. Pengkhianatan yang murni karena keserakahan. Hilya menatap Amel dan Dimas. Kalian pikir kalian lolos? Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan di belakang semua orang?
Map merah itu terlempar ke tengah meja, tepat di antara Dimas dan Amel. Isinya berhamburan keluar. Beberapa lembar kertas, sebuah flash disk kecil, dan beberapa foto. Suasana yang sudah tegang kini terasa seperti udara tipis di puncak gunung. Tidak ada yang berani bernapas. Amel menatap kertas-kertas itu dengan ngeri. Dimas, di sisi lain, tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Apa-apa ini? Desis Amel, suaranya bergetar. Dia mencoba terdengar marah, tapi yang keluar hanyalah ketakutan. Itu, kata Hilya, suaranya membelah keheningan, adalah bukti perampokanmu. Hilya mengambil selembar kertas dari tumpukan itu. Itu adalah salinan laporan bank. Ini adalah bukti transfer. Sejumlah besar uang dari rekeningmu, Dimas, yang kamu transfer ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Perusahaan yang, setelah saya telusuri, ternyata dimiliki oleh ayahmu, Amel. Amel tersentak. Hilya mengambil kertas lain. Dan ini adalah bukti transfer balasan. Uang, saku, yang diberikan Amel kepadamu, Dimas. Jauh lebih kecil, tentu saja. Hanya cukup untuk menutupi hutang judimu sementara, agar kamu tetap termotivasi. Dimas mulai berkeringat deras. Aku tidak tahu apa maksudmu. Oh, kamu tahu, kata Hilya. Dia menggeser sebuah foto. Foto itu menunjukkan Dimas dan Amel sedang bertemu secara rahasia di lobi sebuah hotel, menyerahkan sebuah map. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan? Hilya kini menatap Ibu Tatik, yang memandangnya dengan tatapan kosong dan bingung. Bu, kata Hilya, suaranya melembut sesaat, Ibu marah pada Wisnu karena dia memberiku data perusahaan untuk menyelamatkannya. Tapi Ibu tahu apa yang dilakukan putra kesayangan Ibu, Dimas? Hilya kembali menatap Dimas. Dia tidak hanya berjudi, Bu. Dia tidak hanya menghabiskan uang. Dia secara aktif menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Bohong, teriak Dimas. Bohong? Hilya mengambil flash disk kecil itu. Di dalam sini ada rekaman. Rekaman setiap kali kamu menelepon Amel dari kantor. Rekaman saat kamu membocorkan daftar klien kita. Rekaman saat kamu memberikan Amel salinan proposal tender rahasia kita, sehingga perusahaan ayah Amel bisa mengajukan penawaran yang lebih rendah dan memenangkan semua kontrak. Kamu menjual rahasia keluargamu sendiri, Dimas. Ini adalah kebenaran yang jauh lebih buruk. Wisnu mengepalkan tangannya di sisinya, wajahnya memerah karena amarah yang ditujukan pada adiknya. Dia tahu adiknya brengsek, tapi dia tidak tahu kalau adiknya adalah pengkhianat sejati. Jadi, itu rencanamu, kan, Amel? Hilya beralih ke Amel. Ayahmu mendapatkan semua klien. Perusahaan ini bangkrut karena tidak punya proyek. Lalu, saat harganya sudah hancur, ayahmu akan masuk sebagai penyelamat dan membeli sisa-sisa perusahaan ini dengan harga rongsokan. Dan kamu akan mendapatkan dua hal, keuntungan besar dan kepuasan melihat keluarga Wisnu hancur berantakan. Terutama aku. Amel tidak bisa menjawab. Dia gemetar hebat. Hilya melanjutkan, dan kamu, Dimas? Apa janjinya padamu? Posisi wakil direktur di perusahaan baru? Sejumlah besar uang lagi? Kamu menjual warisan ayahmu sendiri demi itu. Dia yang memaks. Dimas berteriak, menunjuk Amel. Aku tidak memaksa, balas Amel, histeris. Kamu yang menawarkannya. Kamu yang bilang kamu butuh uang. Kamu yang bilang kamu benci hidup di bawah bayang-bayang Wisnu. Persekutuan mereka hancur dalam sekejap. Mereka saling menyalahkan seperti anjing yang memperebutkan tulang. Tapi pukulan terakhir belum datang. Pukulan itu ditujukan untuk Ibu Tatik. Ibu Tatik, yang sedari tadi dia membatu, akhirnya menemukan suaranya. Tapi suara itu bukan ditujukan pada Amel atau Hilya. Dia menatap Dimas, putra yang selalu dia bela, yang selalu dia banggakan, yang hutang judinya baru saja dia tutupi dengan menggadaikan rumahnya pada Hilya. Dimas. Bisik Ibu Tatik. Suaranya serak. Jadi, uang yang ibu berikan padamu, rumah yang ibu gadaikan, itu semua sia-sia? Dimas tidak berani menatap ibunya. Kamu biarkan ibu menghina Hilya? Lanjut Ibu Tatik, air matanya mulai mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena amarah. Ini adalah tangisan kehancuran. Kamu biarkan ibu menghina Wisnu? Kamu biarkan ibu melempar sup sementara kamu yang merampok kami semua. Kesadaran itu menghantam Ibu Tatik seperti kereta barang. Putra yang dia bela adalah ular berbisa di dalam rumahnya. Putra yang dia salahkan, Wisnu, adalah orang yang berusaha menyelamatkannya. Dan menantu perempuan yang dia hina,
Hilya, adalah satu-satunya yang cukup pintar untuk melihat semuanya. Tidak, tidak. Ibu Tatik memegangi kepalanya. Kamu pikir aku tidak tahu rencanamu? Kata Hilya pada Amel. Kamu pikir aku bodoh? Sejak aku melihat namamu di daftar tamu undangan makan malam ini, aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Kamu tidak akan datang jika kamu tidak merasa akan menang. Hilya tersenyum dingin. Kamu salah bermain dengan orang, Amel. Kamu pikir kamu sedang bermain catur? Padahal aku sudah mengambil alih seluruh papan caturnya. Hilya mengambil ponselnya. Dan semua bukti ini, rekaman, transfer bank, email, bukan hanya untuk drama keluarga, Amel, Dimas. Ini adalah penipuan, penggelapan dana, kejahatan korporasi. Ini cukup untuk memenjarakan kalian berdua. Amel menjerit tertahan. Dimas ambruk ke lantai, tubuhnya terkulai lemas. Ibu Tatik menatap kekacauan di depannya. Putra kesayangannya seorang kriminal. Mantan calon menantu idamannya seorang penipu. Putra sulungnya telah bersekutu dengan menantunya. Dan menantunya kini memiliki segalanya. Rumahnya, perusahaannya, dan rahasia semua orang. Beban itu terlalu berat. Aarg. Ibu Tatik memegang dadanya. Matanya terbelalak, lalu memutar ke atas. Tubuhnya terkulai lemas di kursi, pingsan. Kekacauan total pecah. Ibu, teriak Wisnu, panik. Di tengah semua itu, Hilya berdiri tegak. Wajah dan hijabnya masih ternoda kuasup, tapi matanya bersinar dengan kemenangan yang dingin dan absolut. Jeritan panik Wisnu memanggil ibunya menggema di ruang makan. Beberapa pelayan berlari masuk, tergagap melihat kekacauan di meja makan. Dimas masih terkulai di lantai, merata pelan, tidak peduli pada ibunya yang pingsan. Amel, di sisi lain, wajahnya pucat pasi. Dia meraih ponselnya di atas meja, jemarinya yang gemetaran panik mencoba menelepon seseorang. Ayahnya, pengacaranya, siapapun. Hilya, satu-satunya orang yang tenang di ruangan itu, menghela napas panjang. Drama sudah selesai, sekarang saatnya membereskan. Wisnu, kata Hilya, suaranya tegas namun tidak panik. Bawa ibumu ke kamarnya. Suruh pelayan ambilkan air dan kompres. Dia tidak apa-apa, dia hanya syok. Perkataan Hilya yang tenang menyadarkan Wisnu. Dia mengangguk kaku, lalu bersama seorang pelayan, dia membopong tubuh lemas Ibu Tatik keluar dari ruang makan. Hatinya mungkin hancur melihat ibunya, tapi pikirannya jernih. Dia tahu siapa yang memegang kendali sekarang. Saat Wisnu menghilang di tikungan koridor, Hilya mengalihkan perhatiannya. Pertama, dia menatap Amel yang masih panik dengan ponselnya. Aku rasa kamu tidak bisa menelepon siapapun. Amel, kata Hilya. Jangan halangi aku. Kamu tidak punya hak, bentak Amel. Hilya tersenyum. Benarkah? Coba cek sinyalmu. Amel menatap layar ponselnya. Tidak ada sinyal. Sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Rumah ini milik saya, kata Hilya sambil mengetukkan jarinya di meja. Dan saya baru saja mengaktifkan signal jammer yang saya pasang di ruangan ini seminggu yang lalu. Saya tahu akan ada drama malam ini, saya hanya tidak mau ada yang menelepon polisi atau pengacara sebelum saya selesai bicara. Ketakutan murni kini terlihat di mata Amel. Dia terjebak. Hilya lalu berjalan ke pintu utama ruang makan. Dia membukanya. Di luar, telah berdiri dua pria berbadan besar, mengenakan setelan jas hitam rapi. Mereka bukan penjaga rumah Ibu Tatik. Mereka adalah orang-orang Hilya. Tuan-tuan, terima kasih sudah menunggu, kata Hilya sopan. Kedua pria itu mengangguk dan masuk, berdiri mengapit pintu. Atmosfer ruangan seketika berubah. Ini bukan lagi makan malam keluarga. Ini adalah pengambil alihan. Hilya berjalan kembali ke meja. Dia menatap Dimas yang masih di lantai. Berdiri, perintahnya. Dimas tidak bergerak. Berdiri. Suara Hilya kini meninggi, penuh otoritas. Dimas tersentak kaget dan perlahan berdiri, tubuhnya gemetar. Hilya menatap Amel, lalu Dimas. Kalian berdua mendengarkan saya baik-baik. Kalian punya dua pilihan. Dia mengambil map merah berisi bukti-bukti kejahatan mereka. Pilihan pertama. Saya serahkan ini ke pengacara saya besok pagi. Dan dia akan menyerahkannya ke polisi. Kalian berdua, dan mungkin ayahmu, Amel, akan menghabiskan beberapa tahun ke depan di penjara. Wajah Amel dan Dimas semakin pucat. Atau, pilihan kedua. Hilya meletakkan map itu kembali. Kalian bekerja sama dengan saya. Amel menatapnya bingung.
Bekerja sama? Kamu, Amel, Hilya menunjuknya. Ayahmu berpikir dia akan membeli perusahaan ini dengan harga murah. Sekarang, dia akan tetap membelinya. Tapi bukan dengan harga murah. Dia akan membelinya dengan harga mahal. Sangat mahal. Dia akan membayar 3 kali lipat dari nilai pasarnya untuk menutupi kerugian yang sudah dia sebabkan. Dan dia akan melakukannya. Karena kalau tidak, map ini akan bocor ke media dan menghancurkan reputasi keluargamu selamanya. Kamu akan sampaikan itu padanya. Hilya memberi isyarat pada salah satu pria di pintu. Bawa Nona Amel keluar. Berikan ponselnya setelah dia di dalam mobilnya. Amel tidak melawan. Dia terlalu takut. Dia mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan langkah terhina, dikawal oleh salah satu pria berbadan besar itu. Pesta kemenangannya telah berubah menjadi mimpi buruk terbesarnya. Sekarang, tinggal Dimas. Dia sendirian, menatap Hilya seperti seekor tikus yang terpojok. Dan kamu, Dimas, kata Hilya, kamu tidak akan kemana-mana. Hutang judimu pada rentenir di luar sana, sudah aku lunasi semua pagi tadi. Dimas terkejut. Kamu kenapa? Karena aku tidak mau mereka yang menagihmu. Aku mau kamu berutang padaku. Mulai besok, kamu akan bekerja di perusahaan. Tapi bukan sebagai manajer. Kamu akan bekerja di gudang. Kamu akan menjadi buruh angkut. Kamu akan belajar apa artinya bekerja jujur dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan seluruh gajimu akan dipotong untuk membayar kerugian yang sudah kamu sebabkan. Sampai lunas. Mengerti? Dimas hanya bisa mengangguk pasrah. Nasibnya lebih buruk dari penjara. Dia akan hidup sebagai budak Hilya. Hilya menatap pria berjas kedua. Pastikan dia tidak keluar dari rumah ini malam ini. Besok pagi, antarkan dia ke pabrik. Pria itu mengangguk. Ruang makan itu akhirnya kosong. Hanya Hilya yang tersisa. Dia berdiri di tengah kekacauan, di antara piring-piring kotor dan sisa-sisa sup di lantai. Dia lelah, tapi dia menang. Wisnu masuk kembali ke ruangan itu. Wajahnya tampak lelah dan sedih. Ibu sudah di kamarnya. Dia tidak mau bicara. Wisnu berjalan mendekati Hilya. Dia melihat kekacauan di meja. Dia melihat map-map yang terbuka. Dia melihat istrinya, yang berdiri tegak di tengah semua itu, dengan hijab yang masih basah dan ternoda. Aku sudah memegang semuanya, Wisnu, kata Hilya pelan, suaranya kini terdengar rapuh. Rumah. Perusahaan. Aku sudah menghukum Dimas dan Amel. Dia menatap suaminya. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Kamu tahu aku yang menyelamatkan perusahaan ayahmu. Tapi kamu juga tahu aku baru saja menghancurkan ibumu dan adikmu. Mata Hilya berkaca-kaca untuk pertama kalinya malam itu. Kamu mau ikut ibumu, yang mungkin akan membenciku selamanya? Atau kamu ikut aku, dan kita bangun ulang semuanya dari awal? Tapi dengan caraku. Ini adalah pertanyaan jebakan. Wisnu tahu itu. Hilya tidak sedang bertanya. Dia sedang memberi pernyataan. Wisnu menatap mata istrinya. Dia melihat wanita yang dia cintai, wanita yang dia biarkan dihina selama bertahun-tahun. Wanita yang ternyata jauh lebih kuat dan lebih cerdas dari yang pernah dia bayangkan. Dia melihat wanita yang baru saja menyelamatkan warisan keluarganya, dengan cara yang kejam namun perlu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Perlahan, Wisnu berjalan ke meja di mana tadi Amel duduk. Dia mengambil serbet bersih yang masih terlipat. Dia berjalan ke arah teko air putih di meja, menuangkannya sedikit hingga serbet itu lembab. Lalu, dia berjalan kembali ke Hilya. Hilya menatapnya, bingung. Wisnu mengangkat tangannya yang memegang serbet lembab itu. Dengan kelembutan yang tak terhingga, dia mulai mengusap noda kuah sup yang sudah mengering di pipi Hilya. Dia membersihkan noda di dekat matanya, lalu dengan hati-hati membersihkan noda di hijabnya. Hilya memejamkan mata, menahan air mata yang akhirnya mengancam akan jatuh. Setelah wajah Hilya bersih, Wisnu membuang serbet kotor itu. Dia lalu memegang kedua bahu Hilya, menatap lurus ke matanya. Aku ikut istriku, katanya. Suaranya tegas, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya malam itu, Wisnu tidak terdengar lemah. Dia telah membuat pilihannya. Hilya mengangguk, menerima keputusan suaminya dalam diam. Genggaman tangan Wisnu di bahunya terasa kokoh, berbeda dari pria lemah yang duduk di sebelahnya di awal makan malam. Tapi Hilya tahu, jalan di depan mereka masih panjang. Tiba-tiba, dari arah koridor, terdengar suara langkah kaki terseret dan raungan. Ibu Tatik muncul kembali di ambang pintu ruang makan. Wajahnya sembab, rambutnya yang tadi disanggul rapi kini berantakan.
Dia tidak lagi terlihat seperti ratu yang angkuh. Dia hanya terlihat seperti wanita tua yang kalah. Ibu. Wisnu segera melepaskan Hilya dan melangkah cemas ke arah ibunya. Jangan sentuh aku, pengkhianat, desis Ibu Tatik, menepis tangan putranya. Matanya yang merah menatap liar sekeliling ruangan. Dia melihat Dimas yang sedang diawasi oleh penjaga Hilya di sudut. Dia melihat meja yang berantakan. Dan dia melihat Hilya, berdiri tegak di samping suaminya. Tidak. Bisik Ibu Tatik, rasa syoknya kini berubah menjadi delusi penyangkalan. Ini tidak nyata. Ini rumahku. Ini perusahaanku. Dia menunjuk Hilya dengan jari gemetar. Kau perempuan ular. Kau merencanakan ini semua. Kau mengambil semuanya dariku. Saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya, Bu, kata Hilya dengan tenang. Saya mengambil kembali apa yang Ibu gadaikan. Saya membeli apa yang Ibu sia-siakan. Ibu sendiri yang memberikan semuanya pada saya. Ini rumahku. Ibu Tatik menjerit lagi, nadanya semakin histeris. Aku yang berkuasa di sini. Kau yang harus pergi. Keluar dari rumahku. Dia mulai berjalan terhuyung-huyung ke arah Hilya, tangannya terangkat seolah ingin mencakar. Wisnu segera menahannya. Ibu, sadar, Bu, Hilya benar. Rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Diam kau, anak durhaka. Ibu Tatik benar-benar kehilangan kendali. Dia meronta-ronta dalam pelukan Wisnu. Hilya menghela napas. Dia lelah dengan drama ini. Dia berjalan mendekati Ibu Tatik. Ibu, katanya, suaranya pelan namun mematikan, Anda tidak mengerti juga, ya? Hilya memberi isyarat kepada pria berjas kedua, yang masih mengawasi Dimas. Pria itu mengangguk dan berjalan ke arah Ibu Tatik. Mulai malam ini, kata Hilya, Anda bukan lagi pemilik rumah. Anda adalah tamu. Tamu yang menumpang di properti saya. Dan sebagai tamu, Anda harus mengikuti aturan saya. Aturan? Kau berani membuat aturan untukku? Ya, kata Hilya. Aturan pertama, Anda tidak boleh lagi bersuara keras di rumah ini. Aturan kedua, Anda akan pindah kamar. Hilya menatap Ibu Tatik lekat-lekat. Kamar utama itu akan saya tempati bersama Wisnu. Anda? Hilya berpikir sejenak. Anda boleh tinggal di paviliun belakang. Di sebelah kamar pelayan. Mata Ibu Tatik terbelalak ngeri. Paviliun belakang. Tempat itu kecil, panas, dan biasanya hanya digunakan untuk gudang atau kamar supir cadangan. Itu adalah penghinaan terbesar. Tidak, tidak. Hilya, jangan lakukan ini padaku. Suara Ibu Tatik berubah dari marah menjadi memohon. Aku ibumu, ibu mertuamu. Ibu mertua yang baru saja melempar wajah saya dengan sup panas, potong Hilya dingin. Ibu mertua yang baru saja mengusir saya dan memberi saya waktu 5 menit. Hilya menatap jam dinding. Waktu ibu sudah habis berjam-jam yang lalu. Sekarang, saya berbaik hati. Saya beri ibu waktu 5 menit untuk mengemasi barang-barang ibu. Hanya yang ibu perlukan malam ini. Bawa baju ibu, tapi tinggalkan semua perhiasan yang ibu pakai. Itu semua dibeli dengan uang perusahaan. Hilya? Wisnu tampak tidak tega. Paviliun belakang? Bukankah itu? Kecuali, Hilya menatap suaminya, kamu mau kita mengusirnya ke jalanan malam ini, Mas? Dia boleh memilih. Wisnu terdiam. Dia tahu Hilya benar. Ini adalah hukuman yang setimpal, namun tetap menyakitkan. Ibu Tatik menangis meraung-raung. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Pria berjas itu melangkah maju. Mari, Bu. Saya antar ke kamar ibu yang baru. Ibu Tatik menatap Hilya dengan kebencian terakhir sebelum digiring keluar dari ruang makan. Sekarang, tinggal Dimas. Hilya berjalan ke arah adik iparnya, yang gemetar ketakutan di sudut. Kita sudah sepakat, kan, Dimas? Besok pagi, kamu kerja di gudang. Kak Hilya tolong. Dimas mencoba memohon. Aku akan lakukan apa saja. Tapi jangan di gudang. Aku tidak kuat kerja fisik. Oh, begitu. Hilya tersenyum. Kalau begitu, pilihan pertama masih berlaku. Penjara. Di sana kamu tidak perlu kerja fisik. Kamu hanya perlu duduk di sel. Mau pilih yang mana? Dimas menelan ludah. Gudang. Saya pilih gudang. Pilihan yang bijak, kata Hilya. Hilya kemudian menatap suaminya, Wisnu. Wajah pria itu penuh kelelahan dan konflik. Mas,
panggil Hilya. Wisnu menatapnya. Malam ini kamu sudah memilihku. Aku hargai itu, kata Hilya. Tapi pembuktianmu baru dimulai. Mulai besok, kamu tidak lagi menjabat sebagai direktur di perusahaan. Posisi itu sudah tidak ada. Wisnu terkejut, tapi dia tidak membantah. Perusahaan ini sekarang milikku, lanjut Hilya. Dan aku tidak akan memberikan posisi penting pada orang yang aku belum bisa percayai 100%. Apalagi orang yang membiarkan istrinya dihina di depan umum. Kata-kata itu menusuk Wisnu, tapi dia tahu itu benar. Kamu akan mulai dari bawah, kata Hilya. Kamu akan menjadi staf biasa di Departemen Keuangan. Kamu akan melapor pada manajer di sana. Kamu akan bekerja dari jam 8 sampai jam 5, sama seperti karyawan lain. Tidak ada mobil dinas, tidak ada fasilitas mewah. Kamu harus buktikan padaku bahwa kamu pantas mendapatkan kembali posisimu, dan pantas mendapatkan kembali kepercayaanku sebagai suamimu. Ini adalah hukuman terberat untuk Wisnu. Bukan penurunan pangkatnya, tapi kesadaran bahwa dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali rasa hormat istrinya. Wisnu menatap Hilya lama. Dia melihat noda kuah di hijab istrinya yang belum sepenuhnya bersih. Dia melihat ketegasan di mata wanita itu. Dia mengangguk pelan. Baik, Hilya, katanya dengan suara mantap. Aku akan membuktikannya padamu. Hilya mengangguk. Dia lalu berjalan ke pintu depan, diikuti Wisnu. Dia tidak menoleh ke belakang, ke kekacauan ruang makan yang baru saja dia taklukkan. Dia berjalan keluar, melintasi ruang tamu mewah yang kini menjadi miliknya, menuju kamar utama. Kemenangan pertamanya sudah selesai. 1 tahun berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Suasana di rumah mewah itu kini sangat berbeda. Lampu kristal yang dulu terasa dingin, kini bersinar hangat. Hilya, dalam balutan hijab dan pakaian kerja yang elegan namun tetap santun, berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Ruangan itu dulu adalah kantor pribadi Ibu Tatik yang penuh perabot antik tidak berguna. Kini, ruangan itu menjadi pusat kendali yang modern dan efisien. Perusahaan yang hampir bangkrut itu telah bangkit. Di bawah kepemimpinan Hilya, perusahaan itu direstrukturisasi total. Hilya menggunakan kecerdasannya dalam bisnis digital untuk membuka pasar baru. Utang-utang lama dilunasi. Ayah Amel, seperti yang diduga, terpaksa membeli kembali semua asetnya yang hilang dengan harga 3 kali lipat. Skandal itu cukup untuk membuat keluarga Amel pindah dari kota karena malu. Amel sendiri dikabarkan dipindahkan ayahnya ke luar negeri, mengurus cabang yang tidak penting. Dan Dimas? Hilya menepati janjinya. Dimas benar-benar bekerja di gudang. 6 bulan pertama adalah neraka baginya. Dia mengeluh, dia mencoba kabur, tapi Hilya memastikan semua pintunya tertutup. Anehnya, setelah 1 tahun bekerja keras, tubuh Dimas menjadi lebih berisi dan sikapnya berubah. Dia tidak lagi arogan. Dia belajar apa artinya mendapatkan uang dengan keringat sendiri. Dia masih jauh dari kata sempurna, tapi dia bukan lagi benalu. Dia bahkan mulai menghormati Hilya. Wisnu masuk ruangan, membawa 2 cangkir teh hangat. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang tertekan. Dia terlihat lebih percaya diri. Selama 1 tahun, dia menepati janjinya. Dia bekerja sebagai staf biasa. Dia berangkat pagi, pulang sore. Dia menolak perlakuan khusus. Dia belajar bisnis dari nol, dari sudut pandang karyawan. 6 bulan lalu, dia dipromosikan menjadi manajer, bukan oleh Hilya, tapi oleh dewan direksi baru yang melihat kinerjanya yang cemerlang. Sudah sore, kata Wisnu lembut, meletakkan cangkir di meja Hilya. Waktunya istirahat, CEO. Hilya tersenyum dan menerima cangkir itu. Terima kasih, manajer. Keduanya tertawa kecil. Hubungan mereka telah berubah total. Tidak ada lagi dominasi atau sikap pasif. Yang ada adalah kemitraan. Mereka membangun ulang pernikahan mereka di atas pondasi baru, rasa hormat yang tulus. Wisnu telah membuktikan kesetiaannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Di taman belakang, terdengar suara orang menyapu dedaunan kering. Ibu sedang apa? Tanya Hilya. Seperti biasa, jawab Wisnu, ikut memandang ke taman. Menyapu. Ibu Tatik kini tinggal di paviliun belakang. Dia tidak pernah benar-benar pulih dari keterkejutannya. Dia menolak untuk berdamai, tapi dia juga terlalu takut untuk melawan. Dia hidup dalam dunianya sendiri yang penuh kekalahan. Hilya memberinya makan, memberinya tempat tinggal, tapi Hilya mengambil harga dirinya. Setiap hari, Ibu Tatik akan duduk di teras paviliun, memandangi rumah utama yang dulu miliknya, kini dikuasai oleh menantu yang dia hina. Pemandangan paling memuaskan bagi Hilya bukanlah
saat dia memimpin rapat besar, atau menandatangani kontrak jutaan dolar. Pemandangan paling memuaskan adalah akhir pekan lalu. Hilya mengadakan acara syukuran besar di rumah itu, mengundang semua karyawan perusahaan. Saat itu, salah satu pelayan baru tidak sengaja menumpahkan minuman di dekat Hilya. Tanpa ada yang menyuruh, Ibu Tatik, yang sedang duduk di sudut taman, refleks berdiri. Dia mengambil lap dari pelayan itu dan mulai membersihkan lantai. Dia melakukannya secara otomatis, seolah dia sudah lupa bahwa dia pernah menjadi nyonya rumah. Dia hanya seorang wanita tua yang menumpang di rumah Hilya. Itulah karma yang sesungguhnya. Bukan penjara, bukan siksaan fisik, tapi sebuah kesadaran abadi akan apa yang telah dia hilangkan, dan kehinaan karena harus hidup bergantung pada belas kasihan orang yang paling dia benci. Wisnu memegang tangan Hilya. Terima kasih, Hilya. Untuk apa? Tanya Hilya, bersandar di bahunya. Karena telah menyelamatkan aku. Menyelamatkan warisan ayah. Dan menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Hilya tersenyum. Dia mengangkat gelasnya, bukan gelas sampanye, tapi secangkir teh hangat. Dia mengangkatnya ke arah taman, ke arah matahari terbenam. Kemenangannya telah lengkap. Dia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya. Dia mendapatkan semuanya.